رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وازواجه وذريته ولمن تبع دينه خصوصا لشيخ عبد القادر الجيلاني ونسيبنا المخالط سيد محمد بن عبد الكريم اسمد المدني وسيد مولانا محمد رسول الله البنجري وسيد سيدنا البنجري وسيد نواوي برول البنتاني وسيد سيدنا سبوة وسيد علي بن عبد الله البنجري وسلام الله عبد المسلم البنجري وسيد البنجري البنجري وسيد سيد بن عبد وسيد بن خالد والاستقامة وسيد حجي عبد الصمد وسيد حجي محمد بن خليفة وسيد كسبنا بن إسماعيل وصولهم مغفورهم على سلسلتهم ولا غزين لهم ولا متجبين إليهم الله شمرهم وبرها الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلوم الدارين آمين. Marilah kita kembali senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan bersama-sama mengucap alhamdulillah summa alhamdulillah. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat iman dan Islam, memberikan nikmat kesehatan, keafiatan, taufik hidayah serta inayah jika alhamdulillah pada malam hari tidak kembali melanjutkan majelis kita dalam rakaat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diawali dengan sembahyang maghrib berjamaah, lanjutkan dengan sembahyang hajat berjamaah pula. Semoga hajat-hajat kita, hajat dunia, hajat akhirat diijabah atau dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah ke hariman junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat kerabat ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah majelis rahimakumullah, melanjutkan pembicaraan kita pada 2 minggu kemarin, yakni ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama Allah Al-Azizu yang mempunyai makna 3 macam, sangat tinggi kehormatannya, sangat berhajat semua makhluk dan tidak bisa dicapai oleh makhluknya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga berkata, alhamdulillahilladzi lam yaj'al lil khalqi sabila ila ma'rifatih. Artinya segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenali zatnya. Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Nah, kita pikirkan ini adalah ulahan Tuhan, bukan Tuhannya. Yang karena inilah banyak di antara majelis-majelis penekanan halus yang dikategorikan ajarannya ajaran sampalang jelas. Sebagaimana yang kemarin kita sudah sama-sama saksikan bahwa di Kalimantan Selatan ada satu majelis besar yang menghimpun jamaah ribuan. Tapi ternyata kemarin sudah ada keputusan MUI Kalimantan Selatan bahwa ajaran beliau ini sesat. Majelisnya yang besar di Banjarmasin dan di negara Kandangan ya. Seorang kiai ya
Kiai Haji Mansuri Rahman, ya kah? Itu sudah dinyatakan oleh MUI sesat. Walau medianya bursa kumpul, pemulutan, tapi ajarannya yang menyimpang. Di antara yang ulun baca dari SK tersebut, dia mengikuti ajaran-ajaran yang dikatakan oleh Datuk Kalampayan di dalam kitab Tuhfatur Raghibin, 73 aliran. Yang 73 aliran itu cuma satu yang betul. Di antara 72 yang sesat itu adalah diantaranya Mujassimah. Nah, itu di dalam kitab Tuhfatur Raghibin Datuk Kalampayan. Atau tahqiq Tuhfatur Raghibin yang disusun oleh Al-Mukarram Ilmul Fadil Haji Abdul Salam, ya, negara. Nah, jadi ajarannya banyak Mujassimah. Ada 27 poin yang kita baca itu, ya kah? Ajaran-ajarannya yang menyimpang. Karena kebetulan kita sebagai perwakilan MUI Kecamatan Rantau Bedauh, ya kah? Jadi kita mendapatkan SK itu untuk disebarluaskan kepada masyarakat agar sekiranya ada ajaran seperti itu, bahwa ajarannya sesat. Bukan hanya sesat, tapi menyesatkan. Ingin seorang sesat membawai orang pulang. Nah, karena sedikit jamaahnya, ya kah? Ribuan dah. Tahun 2005, mulai 2003, 2005, Abah Guru Sekumpul sudah mewanti-wanti. Ada 3 mu'allib, ada 3 kiai di Kalimantan Selatan yang ajarannya sesat. Sudah dipadahkan. Yang mula-mula beliau yang disebutkan tadi, banyak majelis di beberapa tempat asalnya. Di antaranya di Karangintan, di Sungai Tabuk, ya kan? Sampai di Handayani 7. Yang terakhir kan di Handayani 7. Wah, banyak sekali majelisnya itu. Tidak jauh dengan majelis Al-Mukarram Al-Ilmul Fadil almarhum Guru Saifuddin Juhri di ujung, ya kan? Tuh. Nah, terkait dengan majelis, sedikit informasi terkait dengan majelis Guru Saifuddin Juhri diteruskan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Abdullah Basya. Dari beliau itu aslinya memang Martapura, Lok Baintan. Aslinya orang Lok Baintan. Badiam rumah Sidin di Gang Hijrah. Gang Hijrah itu berseberangan lawan pintu gerbang Sekumpul. Itu Gang Hijrah, dalam tuh Sidin, rumah Sidin. Itu untuk menggantikan daripada Al-Mukarram Al-Fadil almarhum Guru Saifuddin Zuhri. Nah, kemarin itu diumumkan sudah malam Jumat, mungkin sudah bisa majelis yang dipimpin oleh Al-Mukarram Al-Fadil tadi Abdullah Basya, yang beliau itu pun juga membina majelis di Marabahan kalau tidak salah. Di mana itu ya? Bukan di Marabahan lah. Cuman orang kan sempat juga bisa hadir juga lah. Nah, karena berbenturan dengan majelis kita. Jadi dengan apa, terpaksa kita kada 4 majelis ya. Itu murni Abah Guru Sekumpul Abdullah Basya, ya.
sekali sebulan karena sehari merabahan nih. Munnya kada salah tulah di pulau kantor kah? Bukan salah dah. Anyar aja, paling-paling nang sekitar 5 bulanan aja anyar. Alhamdulillah. Nah jadi di antaranya adalah di dalam miskanya nih bahwa makhluk manusia ini lah, makhluk ya Allah, Allah ya makhluk. Itu namanya mujassimah, menyerupakan zat itu ada persamaan. Ya kah? Itu apa yang intinya kelihatannya tuh. Yang kedua, yang paling inti sebenarnya adalah bahwa menafsirkan Al-Quran tidak sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu tafsir. Tuh aja. Ya kah? Artinya memang kada alim ilmu tafsir dah. Seperti umpamanya menafsirkan di dalam Al-Quran itu Allahu nurus samawati wal ardh. Ya kah? Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau kita lihat kaidah daripada ilmu nahwu, Allah itu mubtada, nur itu adalah khabar mubtada. Kaidah di dalam ilmu nahwu setiap mubtada pasti ada khabar. Ya kah? Nah, Allah ya nur, nur ya Allah. Itu arti harfiahnya. Tafsirnya salah. Nah, tafsirnya itu Allahu nurus samawati wal ardh. Allah nang memberi cahaya. Allah nang memberi nur. Bukan Allah ya nur, bukan nur ya Allah, ada. Nah, itu diantaranya. Bahkan dianggap orang Sidin itu orang wali. Kenapa jadi wali? Kalau Sidin melajari berapa jam aja? Berapa jam aja? Sambat terus, tapi berapa jam? Masuk akal lagi kira-kira yuk. Abah guru sakumpul itu walinya kayak apa lagi? Ya kah? Sudah lebih 1000 pangkat dilalui. Lain nang pangkat nang 10 di dalam kitab Hidayatus Salikin itu sudah makam mahabbah, makam syukur, makam sabar, semua itu sudah habis. Bahkan lebih daripada 1000 makam untuk meniti makam daripada Wali Kutubul Gaus. Kada pernah melajari kada kitab. Kada pernah. Baik itu ilmu zahiriyah seperti fikih, ya ilmu tasawuf, ilmu tarekat, ilmu hakikat, ilmu marifat kada dilajari. Sebab marifat itu kada dilajari. Cuman kisah jadi kitab Pak amal ma'rifat. Amal ma'rifatnya bukan ma'rifatnya dilajari. Ujar abah guru nangaran makrifat itu diberi hadiah ketika seseorang itu sudah memenuhi kesempurnaan daripada syariah, tariqah, hakikat, tasawuf sudah sempurna, diberi Tuhanlah makrifat. Nah, ada orang wahai ini di dalam pelajaran-pelajaran tertentu makrifat ujar. Bingung juga kita tuh lah bisa marifat kita. Jadi kalau ada mengaku-ngaku apalagi mengaku lah marifat ya kah? Itu dosa gina upatan ya lah. Mana ada marifat itu hadiah. Apabila yang lainnya sudah sempurna, maka ini indikasinya orang-orang yang belajar marifat itu banyak nang kada berjumat lagi. Mana marifat?
Maksudnya kita kalau semakin kenal, semakin kita itu kadang memikirkan dunia lagi. Ya kalau ibadah non stop. Coba cerita orang-orang bahari ya kah? Ya kah? Seperti umpamanya cerita Al-Faqih Al-Muqaddam. Beliau itu kalau tidak 1000 rakaat seharian semalaman, ada ampih sembahyang. Ayo. Wah ini kada sebuah sembahyangan wali. Masuk akal ya kira-kira. Nah, belajar lagi tengah malam ke atas. Maulah itu. Ujar Nabi, balighu anni walau ayah. Sampaikan kepada orang lain walaupun hanya satu ilmu. Dada ilmu itu nang bersembunyian tuh dada. Ya kah? Maulah ilmu nang bersembunyian aja ya. Sebab banyak orang yang kada tahu, kada sampai semana suara paling kada sampai. Ya kah? Kada sampai lagi jamu itu kajian jar bah. Ya kah? Balo na lain ni mah mendengar kada sampai hambar kuyuman. Ya kah? Nah, balo hendak mencari kakak itu hendak nyaman aja. Ya kah? Hendak nyaman aja. Jadi tadi kalau mujasimah itu nak itu, ya kah? Aku ya Allah, Allah ya Allah, ya aku. Kan? Jangan kau sembahyang kah Tuhan juga? Nak merampok mencuri Tuhan juga? Hah? Tapi dulu yang paling menjengkelkan orang-orang nak itu tuh nasa pengetahuan ulun lah dan sugihnya. Maanu duit lawan murid. Nah, murid dipintai duit, bakumpulan jadi duit gasan guru. Si guru sugih, murid telanjang. Itu ada ulun bang lah. Selawar handap aja lagi sisanya ya Pak. Wayah katam store lawan gua ada guru. Surga mana bos setengah 2 juta. Ayo pian. Nyaman hidup. Pernah apa mendengar kayak itu? Ulun ini kada pernah mendengar lagi orang nang tak umpatnya. Kebetulan kemanakan ulun jadi papandir ya. Satuntas-tuntasnya. Nang tak tinggal selawar handapnya tadi. Guru maka saling banyak kan beban nih 2-3 ribu balik nggak. Murid kenapa jadi nak itu nyadi kenui pajak perunduk kada beindah lagi nya kayak pajar guru nah habis amas bini habisan bani habis wayah katam store nah ya kalau alhamdulillah Tuhan tuh masih mengizinkan lah tabang jona kayak itu ya kalau. Nah, alhamdulillah. Ini banyak benar nih ya Allah nang wadah kita nih. Wadah di hilir malah di sini kada kalau lah. Dana jangan ya kalau. Jadilah mun ada ajaran kada pasambahyangan itu diantaranya sebab keputusan MUI Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat lah ada 10 kriteria ajaran Sampalang. Kalau jelilah. Nah kalau guru Pansuri Rahman itu cuma sebutin aja Sampalangnya. Aku ialah Tuhan, Tuhan adalah aku deh. Itu jangan Sampalang mana tuh bunyi simah tadi. Jadinya menafsirkan Al-Quran ya Allah fauqa aidihim dalam Al-Quran. Tangan Tuhan di atas tanganku, berarti Tuhan bertangan. Ada nggak itu ajarannya? Ada. Nah, itu. Karena kita ini adalah MUI. Amanah MUI itu salah satunya adalah meneliti ajaran-ajaran majelis-majelis dan Sampalang. Nah, kebetulan kita ketua MUI. Mantap bedauh, ya kah? Jadi tak paksa amanah. Nah, kebetulan kita bisa majelis disampaikan di majelis ya kah? Gitu. Supaya lamun ada anak itu artinya ya kita pikirkan dulu ya kah maka unuli hati bang lah nyapa kesanak murid ulun banyak lain ini
Kalau boleh dikatakan murid na murtad lah gitu. Semalam ada orang berkisah kalau guru ini biar kayak aja kada bisa memisahi murid. Tapi kalau murid durhaka lawan guru, itu orang banyak. Sama orang sembahyang. Lamun ujar jamaah di belakang, sahaja kumu parakah, kan numpat imam lagi, pisahnya sudah guru. Tapi kalau guru menjadi imam, artinya sembahyang maghrib 3 rakaat, ku tinggal, insyaallah umpamanya. Allah baba baniyatnya imam sana imam. Jadi imam sahnya. Walaupun gurunya meninggal di dalam niatnya. Jadi kan ada orang itu nang murid guru tuh durhaka ke murid, tapi murid nang durhaka kepada guru. Ya kan? Jadi ketika ulun masih menjadi gurunya, kisahnya tuh. Tapi ulun kada boleh jadi guru ya, semua kisah kan jadi guru Allah. Nah, guru bak aja ya Allah. Baik mana lalu kita, alhamdulillah ya kah. Disiapkan segala sesuatu, apalagi pianang segala buah-buahan itu bahkan dicanangkannya dia ini spesialis limau ini pilih marapun kesantian ayo pian nang buah sing lebatan itu. Wah ini karena ulun kelambatan melajari nang ilmu tauhid nang kita dalam sedikit kisahnya balu mau parakah. Nah, alhamdulillah wah ini sekarang masuknya sekalinya semakin menyisit wallahu alam tuh kita begaring apa masih biasanya begaring matilah. Kasihan deh lo. Ya, ada lah itu. Ada apa Jepang lah. Jangan akun lagi umpat kita. Ya Allah. Ada bebarat banyak kita sandangan ya Allah lah. Ada apa Jepang. Cuma inyanya aja lah. Ya Allah. Nah, segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan bagi makhluk jalan apapun untuk bisa mengenali zatnya. Coba pengen buka di kitab Sirrul Asrar Abdul Qadir Jailani. Terkait dengan firman Allah yang disebutkan tadi, iya kah? Itu. Ujar Umar kada beribadah kecuali Allah nang beribadah. Umar. Ujar Ali, aku kada beribadah kalau kada melihat Tuhan. Pian lamun diarti harfiah itu seolah-olah Tuhan bisa dilihat. Iyalah. Nah, kalau ujar Umar seolah-olah Umar itu Tuhan. Itu lamun dibaca itu. Maksudnya apa? Itulah yang disebut dengan tauhidus sifat. Kita mengenal Allah itu, kita melihat dengan hati batin kita yang disebut dengan fuad, melihat sifat Allah. Bukan melihat Tuhan. Sampai ke mana aja dalilnya sudah kita melekat di dalam jiwa kita. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwa alim. Kada ada ko umpamakan tu panggaya apa aja kada ko umpamakan mau umpamakan sudah. Iam dah. Binasa makhluk ngarannya itu. Tapi biasanya orang nang kakain ini bahwasanya pendapat lah bahwasanya nur kadim. Nur itu adalah asli Allah jadinya. Ngaran nur tuh itu aslinya Allah. Allah itu jadinya ngaran aja. Ayo pian. Ya kah? Berat ini. Lamun kada ada pelajarannya pian ya sing bagusan ini. Sing haratan padahal salah. Ya kok. Nah, tadi ya. Ada tuh sudah beredar sampai saat ini. Jadi kita hati-hatilah. Ajar. Kasihan berapa tahun kita nih beribadah segala baik, sudah sunnah wal jamaah.
kada sing bakicaran ya Allah timbul maka itu haro. Maka matinya apa? Su'ul khotimah. Lah, ini penyakit luar biasa. Yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Cabut imannya. Nah kayak apa? Nah itu hati-hati. Boleh aja kita belajar umpamanya hakikat, belajar tauhid itu jangan kayak tadi tuh. Nah, aja belajar. Cuman hati-hati belajar harus berkitab. Orang kalau berkitab pada kalau membahas kecuali berkitab bahasa Arab tolen kada bebaris kada berarti. Seperti kejadiannya kemarin di Hilir. Majelisnya membaca kitab Ihya. Bujurnya baca kitab, tapi setelah diteliti dilihati bacaannya salah, baris membarisnya salah, nah itu menterjemahnya pulang pengertiannya salah. Bujur aja yang dibaca Ihya tapi bacaannya nyau. Ada juga kalau serba salah kita nih. Makanya ujar Abah Guru Munawar, ujar sidin wah ini nyaman bener. Kada kawa membaca kitab gondol, kita bahasa Melayu. Ya kalau ada sudah terjemahan semua kitab hampir ada semua ada. Ya kan? Lamun kada kawa kita membaca Arab Melayu ada Latinnya sidin. Iya toh. Iya itu Arab gondol ada, Arab Melayu ada, bahasa Latin ada. Kan nyaman aja kalau tuh. Tinggal kita kalau ada nama muskil di petakon, ya kalau. Nah, cuma jangan kada guru itu aja sebutin ya kan. Temu tuh anti aja ya kan. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada malaikat Jibril, hal tara rabbaka? Qala Jibril, inna baiti wa bainahu sab'ina hijaban min nur. Artinya, pernahkah engkau melihat Allah? Ujar Nabi. Betakon lawan Jibril. Malaikat Jibril menjawab, jangankan melihat antara aku saja dengan Allah ada 70 dinding. Makanya ketika Isra dan Mi'raj, ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, aku sampai di sini aja, aku kada kalogi 4 marus membawa ikam. Itu kalau ya kan. Nah, berarti kada pengawal lagi nih lah. Sampai karap-rap mustawan atau kada pengawal lagi Nabi. Ya kah? Nah itu. Andaikan ujar Jibril, aku melebihi perjalanan dari mustawa ini, dari arasy ini, maka aku akan hancur. Ya kah? Kalau kita melihat sejarah seperti Nabi Musa, ya Allah, ulun anak melihat pian. Nah kayak apa caranya ulun supaya tak dapat lawan pian? Ujar Tuhan, ikan pindah pada saatnya beserta jamaah naik ke atas gunung Turi Sina. 60 membawa murid. Setelah sampai ke gunung Turi Sina, itu cuma pancaran cahayanya saja. Pengikut Nabi Musa, kada dari sekekol lagi nah hidup. Nabi Musa pingsan. Hanya melihat sinar Raja Hajar. Laisa kami salah tadi Pak. Lamun Tuhan membentuk kayak apa itu mujassimah karena bajisim. Ya kah? Ditolak akal sudah. Dalilnya tadi laisa kami salah kada kau kita mau makan. Kada kawan tadi Pak. Jadi kalau orang ada berucap di dalam kitab-kitab itu lah seperti umpamanya diriwayatkan Imam Nawawi itu bertemu dengan Allah, melihat Allah 60 kali. Nah, maksud melihat Allah itu melihat sifat Allah. Itu aja. Karena semua yang ada ini adalah sifat Allah semua. Nah, jadi apa? Karena ketika kita melihat sifat Allah, maka kita secara meyakini hati kita bahwa kita melihat Allah hakikatnya. Bukan Allah yang kau dilihat. Ya kah? Melihat sifat Allah aja.
Ya kah? Kada kawajo dipander, dipakai di dalam hati. Dan malaikat Jibril 70 hijab atau dinding daripada nur. Kada kawa. Iya kah? Cuman kenapa kita jadi berwasilah dengan nur baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita beradab. Iya kah? Kalau orang tulah menemui bupati, kada ada bapak ngahalang, mustahil bang lah. Pasti ada protokoler kah kerja? Ya kah? Ada beberapa tahapan, hanya sampai ya lah. Ada. Kalau memang kita tuh terus menerus kira-kira dihadang oleh penjaga, kalau tuh banyak kada dihadang penjaga, kita kada beradab. Karena kada sesuai dengan prosedur. Ya Allah, kada sesuai dengan prosedur. Prosedurnya sekian, begini. Pokoknya karena kita jayan segala-galanya, kada kawah aja melewati penjaga langsung bertamuan, kada beradab. Ya kah? Jadi kita harus wasilah. Semalam ada kalau wasilah nuraniyah itu soal apa? Nah, kepada Nabi kita Muhammad, tapi melalui wasilah para ulama, para guru-guru, para orang alim. Itu kita wasilahi dulu. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Nabi Musa alaihissalam tatkala Nabi Musa selesai bermunajat. Sini adalah Allah Subhanahu wa taala di Gunung Turi Sina. Dalam munajatnya itu Nabi Musa menemukan kelezatan yang luar biasa, tidak tertandingi, ya kan? Sesudah ini Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa berkata, "Wahai Tuhanku, perlihatkan kepadaku agar aku bisa memandang kepada Engkau." Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Musa, kau tidak akan bisa melihat aku. Tengoklah gunung Zubair. Jika tetap ia pada tempatnya ketika aku bertajalli di atas gunung Zubair itu, maka ada harapan engkau bisa melihatku." Ya kah? Itu pun kalau Allah bertajalli kepada gunung itu. Ya kah? Kalau kada melihat gunung tadi Pak. Ya kah? Manakala Allah SWT bertajalli kepada gunung Zubair itu, maka pecah belahlah gunung itu dan terbang. Sedangkan Nabi Musa tersungkur pingsan. Sebesar apakah Allah Subhanahu wa taala bertajalli atau membuka hijab menampakkan nur zatnya? Kata ulama tafsir, Allah membuka hijab itu cuma sebesar lubang jarum. Halus, ya. Kira-kira secara akal lubang jarum kaulah kita melihat di sebelah. Dinding itulah ada jarum, melihat ke orang sebelah lah ada. Karena melihat harapan lubang jarum itu halusan ya Allah. Menurut para ulama, Gunung Zubair itu pecah 6 bagian dan 3 bagian terbang ke kota Mekah dan juga 3 bagian gugur di kota Madinah. 3 pecahan yang gugur di kota Mekah, yang pertama menjadi Jabal Nur, yang kedua menjadi Jabal Sur, dan yang ketiga menjadi Jabal Subair, ya kan? Adapun yang gugurnya di kota Madinah juga menjadi gunung-gunung. Yang pertama menjadi Jabal Uhud, yang kedua Jabal Warakan, dan yang ketiga adalah menjadi Jabal Rubawa, ya kan? Gunung-gunung pecahnya, gunung-gunung pecahan dari Jabal Jubair ini adalah merupakan gunung-gunung surga. Nah, itu cerita aja, ya kan? Kata para ahli suluk, ahli tarekat, ya, ada 2 cara untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mengenali zatnya. Yang kedua, mengenali Allah Subhanahu wa taala melalui asma'nya, sifatnya, dan perbuatannya. Tadi kita sifatnya, ya kah? Dengan melalui asma Allah Subhanahu wa taala, perbuatannya dan sifatnya, kita bisa mengenali Allah Subhanahu wa taala. Asma'nya seperti termaktub dalam kitab ini. 99 adalah nama Allah. Itu yang tercatat. Nama Allah tidak terbatas.
Ada lagi nama Allah setelah 99 ini, ya kan? Itu yang tercatat, tapi yang tidak tercatat tidak terbatas. Ya kan? Sifatnya dan perbuatannya, dan melalui asma Allah SWT, perbuatannya dan sifatnya kita bisa mengenali Allah SWT, asmanya, sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa langsung bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala melainkan cuma Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itulah yang kami sendiri juga lah. Kalau pokoknya pertemuan Allah, pertemuan Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam ketika Isra dengan Allah Subhanahu wa taala di atas, berarti Tuhan berada di atas, itu ketampak pikirannya. Kan ada lagi apa? Dalil laisa kamitslihi, dalil kamitslihi tadi. Karena kayak itu juga. Nah, bisa juga para ulama mengatakan bahwasanya yang di atas itu adalah kekuasaannya lebih tinggi daripada kita. Ya kan? Seperti kalimat yadullah baqaidihim. Tangan Tuhan di atas tangan kita. Artinya apa? Kemahakuasaan Allah itu jauh. Karena tarupak kita ini dijami aja. Nah, itu telah. Kalau mujassimah dasar tangan Tuhan, mana kayak betul kisahnya? Berarti bertitik tolak dengan laisa kamitslihi. Karena kalau kita mengumpamakan, inya kau mengumpamakan, ya kan? Berarti Tuhan itu muhaddas, iyalah. Atau justru sebaliknya, Tuhan itu kadim, kita termasuk kadim juga. Kenapa? Karena kita ya Tuhan, Tuhan ya kita. Jujurlah. Nah itu mujassimah ngarannya, nah itu yang sesat. Di antara yang ajaran-ajaran Kiai Haji Mansuri Rahman. Setelah kita beriman, nih sudahkah? Sudah, awas sekali lagi. Nah, babunyi kan tadi sudah kan ya kah? Ulun ini tadi tegal sudah sama-sama laun hadiah majelis hari inilah. Di rumah masih porak-poranda. Napa porak-poranda? Libas asar ulun matang puluh di rumah. Jadi rumah porak-poranda ulun tulang. Itu sempat sudah terpadahkan ulun hadi. Hari ini majelis kebetulan hujan juga, Pak. Alhamdulillah ya Allah. Tinggal akan saya di rumah kada tahu urusan lagi. Banyak aja apa ngarannya itu apa aja kita prajurit kan. Banyak aja dia prajurit. Ya. Siapa aja itu membersihkan segala-galanya tuntas ya kan habis ya kan. Banyak aja bisa anak buah aja nanti. Nah, sudah sama sambat hanya dia hanya bas johor. Nah, jadi johor kan apa aja nih bas johor kan Andak menjelang maghrib kan kemarin kan jadi masalah. Menelpon anak ulun ini benang di Metapura, bah. Kiralah jar matang puluh di bahasa asar aja lah jar. Soalnya ulun bulik di jam 1. Nah, sekalinya bulik jam 1 pada pulang jam 2 bulik hajar. Atete lah cur jangan guring. Sekalinya teguring pulang nah jur pas benar. Liwar pasnya. jam 3 lewat 10 mulai Metapura. Alhamdulillah jam 4 lewat 5 datang. Nah julun ini kayak apa? Tahu lagi ulun jalannya berapa? Kurang 5 menit sejam. Normalnya mulai ulun tuh bisa setengah 2 jam ya kan. Apa julun ini sikong ini? Dipadahkan terabang ya ada burung ya kalau hanya burung bisa terbang ya. Ya bahari dia ada bisi kawan. Bahari itu waktu Haji Wat ini kan ketat ya, ada boleh terlambat. Karena ada jomudin yang kayak apa? Ada pengetahuan napi nang ada sedikit jaya-jaya tuh. Mulai berambai aja, mulai berambai 5 menit aja. Terbang supaya sambat masuk. Bahari lah ini kan ada lagi nang terbang tuh. Wah ini nang terbang tuh burung. Kalau ada orang bisa terbang tuh ada hulu burung. Burung lawas beli bahari sudah terbang. Kita hanya raja. Berarti kada darat juga ya kalau. Nah, karena Rasulullah SAW wasilatul uzma. Wasilah uzma. Artinya penghubung kita yang paling ganal, paling besar ya kan. Penghubung hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena wasilatul uzma, maka beliau mampu bertemu kita dan juga mampu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala ya kan. Jadi dalam bahasa di dalam kitab
iqdun nafis, ya kah? Di dunia kita bertemu Allah, di akhirat bertemu Allah. Kalau di dunia kada bertemu Allah, di akhirat jangan harap bertemu Allah. Nang dimaksud bertemu Allah di dunia itu bertemu dengan sifat-sifat Allah, bukan bertemu lawan Tuhannya. Tapi kalau di akhirat memang betul kita bertemu, tidak ada kelezatan yang paling lezat kecuali kita bertemu dengan Khalik, dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu jangan diartikan harfiah. Itulah bahwasanya segala hal-hal terkait dengan Al-Qur'an apa hadis itu harus ada ilmu mustalah hadis, ilmu mustalah tafsir, ilmu tafsir, ya, usul tafsir, ya kada kawa lah. Maka ulun pun dilontarkan beberapa pertanyaan, maka pertanyaan menukik terus. Nah, ulun juga kada kawan ini menjelaskan secara harfiah, sebab Al-Qur'an itu ada dua, pertama mukamat dan kedua mutasyabihat. Kalau mukamat kita nyaman aja mau urusi, tapi kalau mutasyabihat ini kada kawa kalau kita membuka tafsir. Kena rujulun lah, kena sudah kita majelis akan datang, kena membukakan tafsirnya, ulun bacakan tafsirnya. Nah, ini jarulun lah, madakaluninya nang ulun pada akan rajin bahwa kita itu janganlah belajar kepada orang nang bapa. Saharat-harat utak orang bapa kada ingat jom lawas. Ih, bapak jam harat banget sih bapak jam. Kada harat itu. Nah, kada harat nang bapak jam tuh. Salah. Ya kalau cuma nang para seorang nang kada tahu mau harap benar, tapi para seorang nang tahu tafsirnya apa kabar? Ya Allah, janganlah kita menafsirkan pemanya saya kulus subha halus umur tuha ya kalau udah kawan itu. Dia mau panggil tafsirnya salah ya. Kutubun kaimah, ada kabun ada rumah, maulah itu. Lain tafsir Quran lain. Ya kah? Maka wanti-wantinya baca Nabi hadis mutawatir. Man fassaral Qur'ana bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Orang yang pertama kali masuk neraka, orang yang menafsirkan Al-Qur'an dengan tanpa kaidah ilmu tafsir. Itu pengulangan masuk neraka. Jangan membarang tafsir lah. Seperti umpamanya, sebutin lagi lah supaya tuntas. Ada di dalam Al-Qur'an itu terkait dengan kita ini berbakti kepada orang tua. Ya kah? Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Itu kalau ya kah berbakti lawan orang tua. Tapi di situ ada kata-kata ayat-ayat berikutnya, wa qul lahuma, katakanlah kepada orang tua kita, ya kah? Kada boleh berkata kepada orang tua upin jelah, walau taqul lahuma upin. Janganlah wala taqul, maka janganlah kamu mengatakan kepada orang tuamu atau abah atau mama upin. Upin itu punya umpamanya ujar mama, ujar abah, nak, cipokan banyu. Lagi sibuk mak, lagi menulis, itu kada boleh. Ya kah? Kada boleh. Cuman di dalam Al-Qur'an upin aja ada. Jadi menampar kawitan boleh aja. Karena kalau dalam Al-Qur'an menampar Al-Qur'an itu kada boleh. Adalah ahli tafsir menafsirkan upin itu, sedangkan upin aja kada boleh, apalagi menampar. Itu artinya dan dalam Al-Qur'an itu menampar, kada boleh menampar kawitan, kada ada. Makanya ini ada juga nang mamalakan itu pas tampar kawitan. Ada kalau banyak kalau kejadian nang kawitan gini lawan ya Allah. Nah, dalam Al-Qur'an itu artinya apa? Tafsirnya upin aja kada boleh, apalagi lebih besar daripada itu, termasuk menampar, termasuk berkata nang nyaring pada kawitan. Iya kah?
wala taqul lahuma uffin wala tarnharhuma ya wasahibuma fid dunya ma'rufa, ya kan. Nah itu kira-kira sekedar katuntasan penjelasan terkait dengan hal-hal yang mungkin saat ini, ya kan, masa-masa ini, hal-hal keadaan yang mungkin ada ajaran-ajaran yang sampalang, ajaran-ajaran yang tidak daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah Maturidi atau Asy'ariyah. Itu aja dulu lah, sampaikan minta halal, mudah-mudahan ada manfaat dan barakatnya. Wila hadratin Nabi al-Fatihah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma bana bima 'allamtana wa 'allimna wa yammana wa zidna 'ilma wa subhana sakina bi 'amil wa subhana sakina bi 'amil subhana sakina bi 'amilillah. Wa jana ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadik wa jana ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadik wa jana ya Allah mahbuban bi qulubi 'ibadik. Zidna 'ilman wa aqlan wa imanan wa hilman wa hikmatan wa mahabbatan wa lughatan wa rahman wa jalal rahman rahimin. Allahumma surujuma mu'allimina 'anna wa la tadhhab barakatuhu ونبي رحمة الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا الإخلاص بالعلم وبالنشر وبالجميع ونادينا بالدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه محمد النبي بن علي وسلم ببدر كسر ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. تقبل يا كريم. الله